Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, dan yang kedua, salat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Pada pertemuan kali ini saya Ahmad Fauzi dengan NIM 212111266 dari kelas 3G akan menyampaikan materi tentang pemikiran Mu'tazilah. Secara harfiah, kata Mu'tazilah berasal dari i'tazalah yang berarti berpisah atau memisahkan diri, yang berarti juga menjauh atau menjauhkan diri. Secara teknis, istilah Mu'tazilah menunjuk pada dua golongan. Yang pertama adalah golongan pertama muncul sebagai respon politik murni. Golongan ini tumbuh sebagai kaum netral politik, khususnya dalam arti bersikap lunak dalam mengenai pertentangan antara Ali bin Abi Thalib dan lawan-lawannya. Golongan inilah yang mula-mula disebutkan kaum Mu'tazilah karena mereka menjauhkan diri dari permasalahan atau pertikaian khalifah. Kelompok ini bersikap netral tanpa stigma teologi. Yang kedua adalah golongan sebagai respon persoalan teologi yang berkembang di kalangan Khawarij dan Murji'ah akibat adanya peristiwa tahkim. Golongan ini muncul karena mereka berbeda pendapat dengan golongan Khawarij dan Murji'ah tanpa pemberian status kafir terhadap pelaku dosa besar. Materi selanjutnya adalah ajaran dasar teologi Mu'tazilah yang dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah at-tauhid atau pengisaan Tuhan, merupakan prinsip utama dari intisari dalam ajaran Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah dikatakan ahli tauhid karena mereka berusaha semaksimal mungkin mempertahankan prinsip ketauhidannya. Yang kedua adalah al-adlu atau keadilan. Ajaran dasar Mu'tazilah yang kedua adalah al-adlu yang berarti Tuhan Maha Adil. Adil merupakan hal untuk menunjukkan kesempurnaannya karena Tuhan Maha Sempurna, Dia pasti Maha Adil. Yang ketiga adalah al-wa'du al-wa'id atau janji dan ancaman. Prinsip janji dan ancaman yang difahamkan kaum Mu'tazilah adalah untuk membuktikan keadilan Tuhan sehingga manusia dapat merasakan balasan Tuhan atas segala perbuatannya. Yang keempat adalah al-manzilah bain al-manzilatain atau tempat di antara dua tempat. Adapun pokok ajaran ini adalah bahwa mukmin yang melakukan dosa besar dan belum taubat maka ia bukan lagi mukmin atau kafir tetapi fasik. Pelaku dosa besar tidak dapat dikatakan mukmin secara mutlak karena ia itu keimanan menuntut adanya kepatuhan kepada Tuhan tidak cukup dengan pengakuan dan pembenaran saja. Maka berdosa besar bukanlah kepatuhan melainkan kedurhakaan. Ajaran yang kelima adalah amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh kebaikan dan melarang keburukan. Ajaran ini menekankan manusia untuk berpihak kepada kebenaran dan kebaikan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari keimanan seseorang. Pengakuan keimanan harus dibuktikan dengan perbuatan baik dengan menyuruh orang berbuat baik dan mencegah dari kejahatan. Materi selanjutnya tentang Mu'tazilah yaitu tokoh-tokoh Mu'tazilah yang terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah Wasil bin Atta, yang kedua Abu Huzail al-Alaf, yang ketiga Al-Jubai, yang keempat Azam Kasyari. Materi yang terakhir adalah tentang pemikiran aliran Mu'tazilah yang terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah tentang status pelaku dosa besar. Orang ini dikatakan tidak mukmin dan tidak kafir tetapi fasik, dan ditempatkan tidak di surga dan tidak di neraka tetapi menempati suatu tempat di antara dua tempat yang terkenal dengan satu dasar dari ajaran Mu'tazilah, yaitu manzilah bain al-manzilatain. Yang kedua adalah tentang iman dan kufur.
Setiap pelaku dosa besar menduduki posisi tengah di antara posisi mukmin dan posisi kafir. Jika meninggal dunia sebelum bertaubat, maka ia dimasukkan ke dalam neraka, namun siksaannya lebih ringan daripada siksaan orang-orang kafir. Yang ketiga, tentang perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia. Kaum Mu'tazilah berpendapat bahwa perbuatan Tuhan hanya terbatas pada hal-hal yang dikatakan baik. Namun bukan berarti Tuhan tidak mampu melakukan perbuatan yang buruk. Perbuatan manusia menurut aliran Mu'tazilah memandang bahwa manusia mempunyai daya yang besar dan bebas. Oleh karena itu Mu'tazilah sepaham dengan aliran Qadariyah tentang perbuatan manusia. Manusialah yang menciptakan perbuatan-perbuatannya. Yang keempat adalah tentang sifat-sifat Allah. Menurut Mu'tazilah, Tuhan tidak memiliki sifat yang ada, hanya zatnya. Semua sifatnya yang dikatakan itu melekat pada zatnya. Yang terakhir tentang kehendak mutlak Tuhan dan keadilan Tuhan. Mu'tazilah berpendapat bahwa Tuhan itu adil dan tidak mungkin berbuat zalim. Dengan demikian, manusia diberi kebebasan untuk melakukan perbuatan tanpa ada paksaan sedikit pun dari Tuhan. Dengan kebebasan itu, manusia dapat bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Tidak adil jika Tuhan memberikan pahala atau siksa kepada hambanya tanpa mengiringinya dengan memberikan kebebasan terlebih dahulu. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.